itu kan ada ini buku yang namanya cuma segitu ya. Nah, kan ada pengungkapan, nah, itu kan ada nah, itu bisa menggunakan kenapa harus menggunakan Python? Ya kan kalau teman-teman mau ngitung pakai Excel ya, kapan selesainya? Oke lah kalau misalnya bisa gitu ya, bisa bikin pakai Excel. Nah, kalau misalnya tiba-tiba revisi, nah gimana? Mau edit ke Excel satu-satu, bisa selesai kan di situ. Nah, jadi kita butuh program dia lebih fleksibel gitu. Jadi ada perubahan kita nggak perlu mengubah banyak karena udah tertuang dalam bentuk coding. Mungkin sekarang belum tergambar gitu ya. Nanti teman-teman akan tahu. Oke. Baik. Sudah 1 jam perjalanan. Silakan kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Satu lagi nih. Kalau misalnya saya lagi menjelaskan, terus teman-teman ada yang nggak kedengaran ataupun mau bertanya, silahkan aja. Ya langsung di-cut aja. Panggilnya apa ya? Jangan Pak ya. Bang aja lagi. Pak saya gak boleh kalau dipanggil Pak. Oke. Ya. Ya tapi kalau mau panggil Pak silakan teman-teman. Kalau mau bertanya, kita masih ada waktu ini. Masih banyak, masih panjang. Silakan. Nanti saya akan jawab. Tanya apa aja ya, apa aja terkait tadi. Baik terkait karir gitu ya. Terkait karir, gimana sih cara teman-temannya bisa trik untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya, bebas saja bisa. Selama related dengan penerapan di industri ya. Jadi tidak harus tentang Python ya. Baik, silakan. Saya sambil minum ya. Baik, jika tidak ada, kita lanjut ya. Suara saya masih kedengaran jelas kan? Jelas, Pak. Oke, siap. Ya. Nah, ya kalau tadi kita belajar tentang penerapan Python di industri gitu ya. Bentar. Sebelum ke sini, inilah saya mau ada cerita dikit ya. Jadi gimana tentang penerapan di industri ya. Ya, ada yang mau saya mana ya? Ini ya, supaya teman-teman nanti lebih tergambar ya. Kenapa sih kita harus belajar Python? Jadi penerapannya itu sangat luas sekali. Ini saya mungkin coba jelaskan secara singkat aja gitu ya. Nah, salah satu contoh penerapan Python di industri gitu ya. Kalau tadi kan saya berbicara lebih ke arah general gitu ya, development apa gitu ya. Nah ini saya coba mau fokuskan di bagian data analitik ya. Karena yang lain-lain itu bukan bidang saya, jadi saya tidak begitu hafal penerapannya gitu ya. Nah ini yang di data analitik itu bidang saya, jadi ini contoh yang pernah saya aplikasikan di industri ya. Nah, ini saya bikin tidak sendiri ya. Nah, saya bikinnya sama teman, sama tim gitu ya. Pertama, ya kita bergerak dari bawah dulu ya. Nah, bawah ini adalah tesis saya ketika saya di PB nomor S2 gitu ya. Teman-teman tadi untuk program studi yang saya ambil itu adalah statistika terapan. Jadi untuk judul penelitian saya adalah menentukan atau intinya itu adalah memprediksi jumlah curah hujan yang ada di Jawa Barat. Karena kan kita tahu di Jawa Barat itu sering terjadi banjir gitu ya. Apalagi ini berdampak untuk para petani, siapapun lah ya, tidak cukup ada hanya para petani, semua orang terdampak. Tenggelam lah gitu ya. Kalau di Bogor udah banjir,
Otomatis di Jakarta juga banjir kan. Misalnya di Bogor hujan ya kan, hujan terus-terusan, Jakarta banjir. Kemudian jadi kenapa kita di sini saya prediksi untuk jumlah hujan, sehingga nanti bisa dipersiapkan ketika misalnya dalam prediksi saya itu keluar, oh jumlah intensitas curah hujan di bulan ini akan tinggi nih gitu ya. Jadi orang bisa bersiap-siap gitu ya, melakukan persiapan apapun gitu ya. Kemudian ada juga terkait dengan forecast gitu ya. Forecast ini peramalan gitu ya. Simpelnya begini, terkait dengan forecast ini sama ya, forecast ini sama semua. Terkait dengan forecasting itu simpelnya begini. Jadi misalkan katakanlah teman-teman punya sebuah minimarket Indomaret misalkan gitu ya. Misalkan punya Indomaret teman-teman gitu ya. Terus kan ini ya, jangan punya Indomaret lah, yang punya pabrik roti misalkan ya. Roti itu kan expirednya bentar ya, paling berapa hari ya? Saya kurang tahu sih. Misalkan kita asumsikan lah dia 7 hari sudah expired. Satu roti itu kan sebentar ya expirednya. Nah, kita bisa memprediksi berapa jumlah roti yang harus kita taruh di setiap outlet. Misalkan kita mau distribusikan di Depok ini ada, atau di Bogor lah, di Bogor ada sekitar 20 outlet atau 20 minimarket yang kita langganan untuk naruh roti kita di sana. Nah, kalau misalnya kita pukul rata semua taruh 5 gitu ya, ini kan beda-beda untuk setiap toko itu beda-beda jumlah kebutuhannya kan. Ada yang toko di pinggir jalan mungkin aja roti kita terjual laku. Tapi ada juga yang roti itu di mana misalnya perumahannya agak sepi. Maka nggak mungkin kita taruh banyak di sana. Nah itu kita bisa prediksi berapa jumlah roti yang harus kita letakkan atau kita taruh di sana supaya kita tidak rugi tapi dapat untung banyak. Nah gitu. Itu bisa diaplikasikan menggunakan Python. Gitu. Kemudian kita bisa juga analisa tentang customer 360 analytics. Nah ini yang tadi saya bilang, teman-teman punya Instagram ataupun teman-teman punya Twitter, itu jangan main-main ya teman-teman. Kalau di media sosial ngomong lantur salah sini nggak jelas ya kan. Kan kalau orang bilang itu ngomong asal-asal, jangan. Itu data teman-teman itu terrecord semua ya, terrecord ya. Kalau saya pribadi gitu, kalau saya dikasih akses gitu ya untuk mengakses database di Twitter, jangan. Kalau Twitter saya bisa akses, jadi saya bisa dapat nih chat teman-teman, retweet apapun yang kalian ketik di Twitter saya bisa ambil ya, selama saya tahu ID Twitter teman-teman apa. Jadi nanti bisa dilihat. Dan hati-hati kalau misalnya teman-teman mau melamar suatu pekerjaan gitu ya, itu kan sering diminta media sosial ya kan, coba masukkan media sosial Anda gitu kan. Nah itu tujuannya untuk mengekstrak data teman-teman semua, data percakapan teman-teman ya. Jadi bisa ketahuan orang ini tuh sentimennya apa, ini orang ini sering ngomong nggak bagus ini di media sosial, bisa ketahuan. Berarti toksik orang ini. Nah gitu, jangan main. Hati-hati di dunia digital sekarang ya. Jadi main aman aja gitu. Nah, banyak itu sudah diterapkan ya di industri ya. Jadi memang kita aja nggak tahu. Kemudian ada juga untuk object detection lain lah, ini banyak sekali. Nah ini yang penting itu di dunia pertambangan ini, mungkin dilihat juga dengan teman-teman semua di predictive maintenance ini. Karena saya sekarang di industri pertambangan, saya kebetulan memainkan alat-alat berat. Jadi kapan suatu alat berat itu harus diservis. Jadi nggak main ya, maksudnya bukan main ini, sekali komponen itu rusak itu enggak 500.000 biayanya ya, miliaran hitungannya soalnya. Teman-teman bayangkan aja dalam sebulan ada 10 komponen yang rusak ya, berapa miliar biayanya. Nah, jadi itu yang kita prediksi menggunakan prediksi, semuanya menggunakan prediksi, semuanya bisa menggunakan. Ada banyak sekali penerapannya yang saya bilang development, desktop movie, ini yang saya pikirkan baru hanya untuk data analitik. Untuk apa namanya di chemical engineer gitu ya, industri kimia tadi saya lihat nih ada banyak sekali
library Python for chemical, ini udah banyak sekali. Udah banyak ya. Jadi semuanya bisa menggunakan Python ya, untuk memudahkan pekerjaan teman-teman. Gitu ya. Oke. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, ada sesuatu kayak yang ditanyakan, dipersilakan. Tenang, saya nggak gigit ya, jadi santai-santai saja. Ya, silakan teman-teman. Jangan malu ya. Santai saja. Teman-teman pada kelahiran tahun berapa ini semuanya? 2003, Pak. 2000 berapa? 2002, Pak. 2002, 2003, 2004, Pak. 2002, Pak. 2003. Berapa tahun itu? 2 sampai 2004, Pak. Oke, siap. Berarti rata-rata ini ya, kita beda 10 tahun lah ya. Oke, enggak apa-apa. Ya, santai aja. Saya teman-teman saya anak-anak muda semua ya. Ya, saya enggak tua-tua amat ini. Ya, baik. Kalau tidak ada, karena kan tadi itu pengantar ya, pengantar terkait dengan teori Python. Baik. Ya, kita masuk ke bagian ini ya. Apa aja sih tools yang digunakan untuk ngoding Python? Jadi ada beberapa term ya, beberapa kata-kata yang mungkin nanti akan sering saya sebutkan gitu ya. Jadi kalau saya sebut ngoding itu berarti membuat program. Nah, diingat ya, ngoding itu membuat program. Code itu adalah sintaks. Ya. Jadi sintaks ini namanya nih, kayak print bla bla ini sintaks. Setiap baris ini namanya sintaks. Coding ya, coding. Gitu ya. Nah, ada beberapa top berapa ini? 8 ya. Ada top terkait dengan Python IDE. IDE ini adalah Integrated Development Environment. Jadi ini adalah bahasa simpelnya alat yang digunakan atau software atau aplikasi yang digunakan untuk ngoding Python. Nah, udah, gitu aja. Ini susah kali bahasanya nih, Integrated Development Environment. Nah itu ada banyak ya. Ada dari Microsoft, ada nih Visual Studio Code. Nah ini semua yang ada di sini free ya. Teman-teman bisa install tanpa harus di-crack. Nah, jadi ini free, jadi nggak perlu crack kan ya. Ada Eric namanya ini, ada Eric, ada Wing, Atom, ada PyDev, PyCharm, Spider, Spiderman, ada Jupyter Notebook, Rodeo, Tony gitu ya. Gitu ya. Apa namanya? Kalau yang saya pribadi gunakan itu saya pernah gunakan PyCharm, kemudian ada Spider, kemudian ada Jupyter Notebook dan Microsoft Visual Studio. Yang paling yang paling suka saya gunakan itu adalah Jupyter Notebook ya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena ini yang pertama saya kali gunakan gitu ya, jadi udahlah ini aja lah kan, nggak penting ya mau pakai platform apapun, mau pakai tools apapun, ya kan yang penting hasilnya gitu. Ini selera aja sih. Ya, ada banyak tools editor yang digunakan, yang paling populer digunakan itu adalah Jupyter Notebook. Gitu ya. Karena kayak penerapan misalkan teman-teman mau pakai produk Google, nah itu di sana base-nya adalah menggunakan Jupyter Notebook. Base platformnya menggunakan Jupyter Notebook. Tampilannya seperti apa? Seperti ini gitu ya. Jadi nanti di monitor teman-teman itu seperti ini. Bentar. Teman-teman sudah pada install kan Jupyter Notebook? Anaconda yang kemarin saya kirim via Bu Suwati ini sudah diinstalkan semuanya? Sudah. Oke. Ada yang belum kah? Ya. Moga-moganya ada ya. Karena ini nanti kita kan praktek langsung. Ya. Ini tampilan seperti ini Jupyter Notebook ya. Jupyter ini seperti ini. Jadi di sini ada file, edit dan lain-lain yang umumnya. Kemudian ini tempat kita ngoding gitu ya.
Jadi di sini istilahnya per baris gitu ya. Kita ngoding per baris, kemudian kita bisa lihat hasil yang kita bikin tadi. Misalkan kita mau ngeprint hello world gitu kan, hello world, ya udah keluar muncul hasilnya di bawah sini. Jadi codingnya di sini, hasilnya ada di sini. Terkait coding-codingan ini ya nanti kita akan tunggu. Intinya tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, masuk kita ke bagian inti ya. Siap. Saya baru menggunakan minggu, jadi saya masih beradaptasi dengan mesin ya. Jadi sedang untuk praktik pusing dulu. Jadi nggak sering. Baik, kita masuk ke bagian fundamental. Oke. Pertama, itu ada beberapa hal yang kita bahas ya. Ada Python data type, variable, operator, list, dan lain-lain. Nah, ini semualah kita akan bahas. Oke, kita akan bahas semua. Nah, yang pertama. Ya. Jadi, ada beberapa tipe data ya, tipe data yang ada pada Python. Jadi Python teman-teman familiar atau tidak dengan istilah data? Suara Bapak jadi nggak jelas, Pak. Kenapa? Suara Bapak nggak jelas tadi. Oh, yang di bagian mana? Karena udah jelas lagi, Pak. Bentar ya. Coba pakai headset dulu nih. Oke, kalau sekarang gimana? Sudah kedengaran ya? Sudah, Pak. Ya? Sudah, Pak. Sudah jelas. Oke, siap. Thank you ya. Baik. Agak deketan aja ke mulut ini. Soalnya ini mic-nya itu agak jauh ya, jadi harus dekatkan ke mulut. Oke. Di sini ada beberapa tipe data yang ada pada Python gitu ya. Saya mau tanya dulu, apakah teman-teman semua ya familiar dengan istilah data atau tidak? Atau ada yang belum tahu apa itu data? Gimana? Sudah pada tahu kan? Sudah pada familiar kan? Sudah, Pak. Oke. Siap. Oke, jadi karena kita orang sains ya, jadi harusnya sudah familiar dengan istilah data. Ya. Jadi data itu kan ada banyak ya. Jadi pertama ada data numerik, gitu ya. Numerik itu ada yang berupa integer. Kalau integer itu kan bilangan bulat ya. Jadi ada 25, ya bulat-bulat angkanya. Kemudian ada bilangan kompleks gitu ya. Bilangan kompleks itu yang ada seperti ini nih. Ada, ini jarang sih kita pakai ya. Kemudian ada berupa float. Jadi kalau di float ini apa namanya? Di Python itu kalau bahasa kita ini desimal. Float ini desimal. Jadi ini teman-teman akan sering bertemu gitu ya, float yang ini desimal gitu. Bilangan yang punya koma. Kemudian ada dictionary ya. Apa itu dictionary nanti kita bahas. Kemudian ada boolean. Boolean ini ya false atau true. Nah, kalau di Python itu istilahnya boolean. True atau false. Kalau true itu berarti nilainya 1, kalau false itu nilainya 0. Kemudian ada juga set dan ada sequence type. Sequence type ini ada beberapa, ada string, list, dan tuple. Ya, inilah kira-kira data-data yang ada pada Python. Semuanya ini bisa kita bisa kita olah menggunakan Python. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya data gambar? Kan tadi saya ada munculkan untuk
ini untuk object detection. Ya, jadi misalkan teman-teman pernah lihat nggak ada suatu katakanlah misalnya suatu perangkat, suatu HP gitu ya. Kita arahkan kamera gitu ya, nanti ke detect gitu ya. Inilah filter-filter yang ada di Instagram. Misalkan kita arahkan kamera, nanti dia detect kira-kira umur kita berapa. Ya, walaupun kita buat lucu-lucuan ya kan. Nah, itu istilahnya kita menggunakan Python. Nah, itu kan istilahnya data gambar. Nah, sementara di sini nggak ada nih gambar picture, nggak ada data picture nggak ada di sini. Ya. Nah, ternyata data-data yang selain di sini, gitu ya, katakanlah misalkan data teks, gitu ya, atau data teks yang teman-teman ketik di Twitter ataupun di Instagram ataupun di mana, kemudian ada data-data gambar, ada data-data suara, kemudian ada data-data spasial, gitu ya, ada data-data satelit, itu semuanya kita convert dulu menjadi numerik data, gitu ya. Nah, di convert kayak misalnya data gambar itu nanti diambil pixelnya gitu ya, berapa ukurannya dan lain-lain, itu yang diekstrak oleh si mesinnya. Gitu. Ini mungkin sekilas dulu, untuk detailnya nanti kita akan bahas. Oke, ya, jadi di sini gimana ya ininya ya? Mungkin di sini saya akan jelaskan dulu secara secara teori saja gitu ya. Nanti untuk prakteknya di belakang saja, daripada nanti kita bolak-balik gitu ya. Oke, pertama ada istilah yang namanya variabel. Variabel ya teman-teman udah pada familiar ya dengan istilah variabel. Variabel itu kan identik dengan x, y gitu kan, x, y, z gitu ya. Nah, itu istilah adalah variabel. Nah, kalau di Python itu sama ya. Apa itu variabel? Variabel itu adalah suatu wadah gitu kan. Bahkan ada suatu wadah tempat menyimpan suatu value data atau data ya. Jadi yang disimpan value ini nilai ya. Nilai yang disimpan pada suatu variabel itu tunggal, satu aja. Satu nilai saja. Oke. Nah, penulisan nama variabel bisa menggunakan huruf besar kecil ataupun besar kecil kombinasi. Namun ada beberapa larangan dalam penulisan variabel. Jadi tidak boleh diawali dengan angka. Ya, kalau di sini kan angkanya di belakang. Tidak boleh satu A, pasti error. Ya. Kemudian tidak boleh ada tanda hubung, strip gini, ini tidak boleh. Kemudian tidak boleh juga ada spasi. Misalkan A1, A spasi 1 itu tidak boleh, error. Ya. Nah, contoh variabel itu seperti ini ya. Jadi, misalkan apa namanya, ini nih contohnya ya. Misalkan kita mau nyimpan nilai angka 5 ini ke dalam variabel A1. Kalau A1 ini kemarin kenapa A? Karena A ini angka ya. Ini pandai-pandai saya gitu. A1 berarti angka pertama gitu. A2 berarti angka kedua. Untuk penamaan variabel ya terserah aja, terserah teman-teman semua ya. Nggak harus ini, bebas aja. Mau ditulis nama sendiri pun nggak apa-apa. Intinya variabel ini itu nanti kita apa namanya? Kita akan panggil-panggil terus ya. Bentar. Oke. Ya, intinya kita menyimpan suatu nilai ini ke dalam suatu variabel. Yang nanti kita tinggal panggil si variabel ini aja kalau kita mau menggunakan angka 5. Gitu. Misalkan angka 5 simpan ke A1, angka 3 simpan ke A2 gitu ya. Nama saya ini Nanda simpan ke S1, S ini string ya, singkatannya aja. Kemudian Fadli simpan ke S2 gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, variabel-variabel ini kita bisa panggil lagi nih, gitu ya. Kita panggil, karena kan bisa aja kita mau lakukan operasi apapun gitu ya, yang memanfaatkan si angka 5 ini berkali-kali gitu ya. Ini kebetulan saya ambil contoh yang sederhana ya, angka 5 aja. Kan bisa jadi objek ini ada banyak. Gitu.
tidak cuma angka 5 aja. Nah, ini kita bisa simpan. Kita bisa panggil lagi untuk nanti kita mau proses. Karena misalnya kita mau kalikan atau mau oke. Ini cukup bisa dipahami ya teman-teman ya, terkait dengan aturannya seperti ini gitu ya. Intinya kalau nanti kita teskan gitu ya, kita cobakan. Untuk codingannya sudah di-download kah ke tadi malam? Oh ya, tadi malam saya kirim, apakah sudah diterima, apakah sudah di-download teman-teman semuanya? Untuk codingan Python yang akan kita running nanti. Sudah di-share Gimana, ke teman-teman? WhatsApp grup, Pak. Oh ya, sudah di-download kan? Tadi sudah direspon mahasiswa. Harusnya sudah di-download semua sih. Sudah saya share di WhatsApp grup. Oke, siap. Thank you. Baik. Ya, kita masuk ya ke yang berikut. Python operator gitu ya. Nah, ini kita belajar yang basic aja. Ya, jadi terkait dengan operator ini operasi aritmatika ya. Kalau ini operator yang ada di sini, ini saya contohkan untuk yang numerik gitu ya. Sebetulnya operator ini tidak cuma digunakan untuk yang numerik saja, bisa juga untuk yang kategorik gitu ya, ataupun objek-objek lain, tapi penggunaannya berbeda. Gitu ya. Nah, ini untuk contoh kita ambil yang Python operator untuk yang numerik dulu ya. Nah, kalau yang di numerik gitu ya, itu apa namanya ya sama lah kayak operasi aritmatika ya, ada tambah, kurang, kali, bagi gitu ya, ada modulus juga, modulus ya, kemudian ada eksponen juga gitu ya, kemudian ada pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini yang saya bilang tadi kan kita udah simpan angka 5 ke A1, angka 3 ke A2. Itu kita bisa panggil lagi. Ya. Kita bisa panggil lagi si angka tadi ya. Kemudian kita lakukan operasi-operasi yang lain gitu ya. Ya, baik itu operasi penjumlahan ataupun perkalian. Ini tinggal dijumlahkan aja A1 tambah A2. Dikeluar hasilnya 8 gitu ya. Oke. Nanti secara praktiknya ya. Biar sekalian kita download dan cobakan. Oke. Nah, ini objek yang kedua yang ada di Python gitu ya. Saya sebutnya objek. Objek yang kedua dari Python itu adalah list. List ini simpelnya adalah ya kalau diartikan daftar ya. List daftar. Kalau list belanjaan berarti kan daftar belanjaan. Ya apa aja yang ada di list itu ya berupa daftar, item-item yang ada di daftar gitu ya. Nah, jadi simpelnya adalah kalau tadi kalau ini variabel hanya bisa menyimpan satu nilai saja gitu ya, satu nilai gitu ya. Nah, kalau di list itu kita bisa simpan ada banyak item yang ada di list tersebut. Namanya aja list gitu ya, daftar. Berarti harusnya ada banyak item yang ada di sana kan. Kalau mau belanja ke pasar, kita bikin list belanjaan, ya, ada banyak item yang ada di sana kan. Lebih dari satu maksudnya. Nah, ada juga yang listnya kosong. Nah ini, list itu bisa menyimpan ada banyak item yang ada di sana. Nah, untuk ciri-cirinya itu dimutasi dengan kurung siku. Begini ya, ada kurung siku. Nah, untuk menyimpannya ya simpan aja. Misalkan mau simpan ABCDE gitu ya, simpan ke katakanlah list 1 gitu ya. Nah, kemudian bisa juga simpan angka gitu ya. Apapun objeknya bisa disimpan. Mau dicampur-campur angka dan huruf juga bisa. Nah, no issue ya, tidak ada masalah. Nah, saya bilang ya, jika variabel hanya dapat menyimpan satu variabel saja, maka list dapat menyimpan banyak value di dalamnya. Ya, teman-teman kalau misalnya mau langsung bertanya, dipersilakan aja ya, langsung di-cut aja enggak apa-apa. Ya, saya enggak akan marah. Jangan segan-segan untuk bertanya.
Oke, next ya, ke bagian dictionary. Dictionary ini ya kan bahasanya bahasa manusia aja ya kan, bahasa normal aja ini dictionary gitu, kamus gitu ya. Ya isinya memang bentuk kamus gitu. Nah, kalau tadi list hanya bisa menyimpan satu daftar saja, ini satu daftar ya, satu list. Kalau di dictionary itu kita bisa simpan banyak list. Nah, kayak gini ya. Nah, ada beberapa komponen yang ada di dalam list, itu ada yang namanya key dan value gitu ya. Key ini adalah ibarat nama, ibarat kata itu uh, judulnya lah gitu ya, judulnya. Jadi kalau kita punya daftar gitu ya, ada daftar nama siswa gitu ya, ada daftar janganlah, misalkan ini gini ya, kita analogikan ke inilah di perpustakaan gitu ya, di perpustakaan. Misalkan kalau key-nya adalah daftar buku matematika gitu ya. Nah, kan ada banyak kan, misalkan ada 10 buku apa aja. Terus di key itu kan key-nya berarti daftar buku matematika. Value-nya apa ya, nama-nama bukunya. Nah, key kedua misalkan daftar buku kimia misalnya. Key-nya apa ya, daftar tadi judulnya ya, judul daftar buku kimia. Nah, value-nya apa ya, nama-nama bukunya gitu. Nah, gitu. Kemudian kalau kita contohkan seperti ini gitu ya. Jadi kalau ini saya bikin dictionary. Nah, bentar. Untuk simbolnya itu dibatasi dengan kurung kurawal ya. Ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini semoga aja bisa ya. Ada kurung kurawal. Nah, jadi dia bisa simpan ada banyak list di dalamnya. Ada banyak objek. Jadi enggak. Nah, jadi misalkan saya simpan nih, saya punya list angka gitu ya. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada list huruf ABCD. Kemudian ada list 5. Nah, apa namanya? Dengan syarat gitu ya, elemen atau item-item yang ada di list tersebut memiliki panjang data yang sama. Jadi kalau misalnya yang list pertama itu ada 5 data, 5 elemen, maka yang lain juga harus 5. Kalau tidak sama, dia akan error. Nah, kemudian untuk dictionary ini juga bisa ditransformasikan menjadi bentuk table. Ya, kalau di Python itu kita sebut data frame. Nah, teman-teman kan kalau penelitian nanti pasti akan berhubungan sama data kan. Nah, jadi ini saya kenalkan dengan data frame. Walaupun kita tidak akan bahas detail di pertemuan kali ini, gitu ya. Tapi setidaknya kenal dulu lah gitu ya. Kenal kata sayang gitu ya. Nah, kemudian setelah kita simpan, kita bisa panggil lagi. Gitu. Kita bisa print ya, kira-kira seperti ini. Oke. Baik, kemudian terkait dengan ini ya, ini yang tadi cara merubah dictionary menjadi table. Nah, jadi yang ini kan ini bilang judul-judulnya jadi nama kolomnya. Bapak maaf Pak, suara Bapak teredup lagi Pak. Oh gitu. Sekarang gimana? Iya. Masih Pak, masih jelas. Oh masih. Masih jelas apa masih redup? Masih redup Pak. Bentar. Kalau sekarang gimana? Oke, udah lebih baik Pak. Oke, saya kayaknya harus dekat-dekat ke komputer ini. Bentar ya. Teman-teman saya mau izin sebentar ya, 5 menit ya. Sebentar ya. Baik, Pak. Baik, Pak.
Oke, sorry ya, tadi kebelet barusan. Suara saya kedengaran kan? Jelas? Dengar, Sudah Pak. dengar, Pak. Siap, thank you. Oke, ya, ini terkait dengan dictionary tadi. Baik, nah ini yang bagian kondisional ya. Jadi kalau di Python itu kita bisa membuat suatu kondisi juga ya. Jadi mungkin ada sebagian yang sudah pernah tahu terkait dengan kondisional ya. Ini berkaitan dengan logika matematika ya. Inilah bahasa simpelnya itu sebetulnya ini jika maka, nah gitu, if else gitu ya. Jadi logikanya adalah misal gitu ya, ada pernyataan jika gitu ya, jika dia memenuhi kondisi ini maka lakukan ini gitu. Nah, jika tidak nih if gitu ya, lakukan ini. Nah selain itu gitu else gitu ya, itu lakukan hal ini. Nah, itu simpelnya dari logika ya, logika matematika. Jadi kalau misalnya kita punya banyak hal yang ingin dimasukkan ke dalam logik, ya, jadi kalau saya biasa sebutnya ini adalah logik ya. Nah, apa aja kondisi-kondisi yang bisa dipenuhi di dalam kondisional di Python gitu ya, itu sebetulnya sama aja yang ada di dalam logika matematika ya. Ada yang operator sama gitu ya, tidak sama, lebih dari gitu ya, kurang dari, lebih atau sama, atau kurang atau sama gitu ya. Nah, ini semua kita bisa gunakan di dalam matematika ya. Nah, sebagai contoh, misalkan nih, saya mau bikin suatu kondisi, ya ini cuma untuk nge-print aja ya. Ini yang simpel-simpel aja. Jadi misalkan kalau kita punya inputan nih, dua variabel, misalkan ada variabel A dan variabel B misalnya. Nah, terus kita masukkan ke dalam logik. Kalau misalnya A itu kurang dari B, maka lakukan print itu A kurang dari B gitu ya. Nah, begitu seterusnya. Udah kemudian ini kita running, udah dia muncul hasil, oh ternyata 5 itu lebih dari B. Gitu ya. Itu simpelnya gitu ya. Ini terkait logik ini ya kalau mau dibaca silakan gitu ya. Intinya adalah membuat ke dalam logik gitu ya. Jadi selama dia memenuhi logik tersebut gitu ya, jika dia memenuhi kondisi ini, maka tentukanlah apa yang mau kita tentukan, apa yang mau kita tulis gitu ya, atau apa yang mau dilakukan. Jika tidak terpenuhi, maka pikirkan logik yang lain, apa kondisi yang lain. Nah, jika masih ada tambahkan, kalau enggak ya udah terakhir gitu ya. Ya ini kan kemungkinannya ada 3 berarti kan. Ada yang kurang dari, sama, dan yang terakhir itu adalah lebih dari. Nah kira-kira ini ya, kalau berkaitan dengan kurang lebih sama, ya kan berarti kalau kita buat garis bilangan ya, berarti kalau A kurang dari B itu kan bagian kiri ya. Kemudian kalau A sama dengan B itu bagian tengah, kalau A lebih dari B berarti bagian kanan. Nah kan bagian itu aja kan, tiga bagian, tidak ada yang lain gitu ya. Jadi ketika misalkan katakanlah kita bagi 3 gitu ya, ini saya bisa coret-coret di sini. Ini ada nih pen. Keluar ini sini. Nah, misalkan kita punya ini ada 3 garis bilangan ya. Nah, ini ya. Apa namanya? 3 wilayah gitu ya. Ini kan yang kurang dari ya. Terus ini yang sama, terus ini yang lebih dari gitu ya. Kan 3 ini aja ya. Jadi kita berurut bikin logiknya ya. Pertama ambil dulu yang kurang dari. Nah, kalau misalnya dia terpenuhi ya sudah print A kurang B. Kalau tidak terpenuhi, nah ambil yang sama. Gitu ya. Nah, kalau terpenuhi ya sudah tulis A sama dengan B. Tapi kalau 2 ini tidak terpenuhi, berarti kan ya sisanya yang ini kan. Sisanya yang ini. Nah, berarti ini yang selanjutnya dikerjakan oleh si else gitu ya. Jadi semua kemungkinan selain yang 2 ini, ya. Nah, itu nanti akan dikerjakan di else. Intinya adalah ya jika dia memenuhi kondisi pertama lakukan, kalau enggak masuk kondisi kedua,
Jika semua kondisi sudah tidak terpenuhi, maka masuk ke kondisi terakhir. Ya, inilah pengecualian terakhir. Kira-kira logikanya seperti itu. Ya. Jadi ini ada beberapa operator ya, ada if else ya, ada else. Kalau if itu adalah kondisi pertama itu harus pakai if ya. If ini maka lakukan ini. Jika tidak maka lakukan ini. Nah, jika tidak maka lakukan ini itu menggunakan else. Nah, kalau semuanya udah tidak terpenuhi ya udah pakai else aja. Jadi tidak perlu pakai if lagi. Else ini udah yang paling terakhir ya. Jadi else ini yang paling terakhir. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Masuk ke bagian for looping ya. Kalau orang sering sebut itu looping ya. Looping itu kan berputar ya. Berputar secara berurutan. Nah, jadi misalkan nih teman-teman punya list ya, katakanlah ada list, ya list itu kan kayak gini ya contohnya, ada kurung suku tadi ya. Nah, terus kita ingin melakukan suatu hal yang sama terhadap baik itu terhadap semua item yang ada di list gitu ya, ataupun hanya sebagian saja. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi misal nih, kan angka itu dia adalah 1 sampai 10 ya. Nah, ini terkait apa artinya ini, nantilah saya jelaskan gitu ya. Ini saya mau jelaskan logikanya dulu. Jadi misalkan kita punya list angka 1 sampai 10, kemudian kita mau melakukan sesuatu. Sesuatunya apa? Kita mau ngeprint angka-angka tadi, tapi ada tulisan depannya, angka ke gitu ya. Angka ke. Gitu. Jadi logikanya seperti ini. Untuk I di dalam angka gitu ya, untuk I ini untuk semua elemen I, jadi tidak harus I ya, mau apa aja, mau J, K, L, M, mau berupa kata, terserah aja. Jadi untuk setiap elemen yang ada pada list angka ini, itu maka lakukan suatu hal. Nah, suatu halnya apa? Ya, print angka. Apakah hanya 1 saja? Ya tidak harus. Mau teman-teman tambahkan ada 10 tahapan di sini, ya terserah aja, bebas. Intinya kita mau bikin perulangan untuk si list tadi. Ya. Begitu kira-kira. Simpelnya seperti itu. Baik, sebelum lanjut, ada pertanyaan dulu, dipersilakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan, dipersilakan. Berarti Pak, kalau misalnya namanya siapa? Sorry. Muhammad At-Tagali, Pak. Oke, silakan. Berarti kalau misalnya di list kita angkanya 1 sampai 30, kalau kita print angka ke I berarti munculnya 20 juga, Pak. Sampai angka ke 20. Yes, betul. Oh, ya Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Jadi kalau misalnya ini kan saya bikin kondisi angka ya, artinya semua ini akan masuk di sini, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi panggilannya siapa? Sorry, Muhammad atau apa? Atta, Pak. Atta, oke. Nah, jika Atta ingin membatasi, misalkan ya, hanya print angka-angka genap saja, bisa juga tambahkan kondisi di bawah sini. Jadi ambil gitu ya angka yang genap gitu, ada yang ditambahkan di sini. Nah, gitu. Bisa juga. Tapi kalau misalnya mau dimunculkan semua ya tinggal print aja, misalkan for I di dalam angka gitu ya. Ini elemen ya. For I di dalam angka maka print angka itu. Nah, jadi kalau misalnya angkanya ada 20 ya otomatis dia akan ngeprint ke 20 angka tadi. Gitu. Nah, apakah hanya print saja yang bisa digunakan di for loop? Ya, enggak harus ya. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Ya. Apa saja itu? Nanti kita akan bahas. Ya. Nah, ini saya kenalkan yang konsep dasar-dasar yang saya. Oke. Nanti kita akan praktek ya. Pak, izin Pak. Silakan.
Ya, nama saya Sidik Kunchorojati, ingin Ya. bertanya tentang pengaplikasian Python. Silakan. Nah, itu kan saya pernah lihat seorang konten kreator dari luar negeri. Jadi dia menciptakan sebuah program atau Ya. apa ya namanya. Jadi dia itu misalkan orang-orang komen satu nama barang gitu ya, misalkan Rubik, kita sebut aja Rubik gitu kali. Nah, Ya. itu misalkan orang-orang nge-like komenan itu dan like-nya itu banyak, itu program dia auto nyari barang itu di Amazon dan auto dibeli barang itu. Nah, itu apakah pengaplikasian dari Python juga atau gimana, Pak? Iya, ya, bisa sekali. Panggilannya Sidik ya? Iya, Pak. Nah, ya bisa sekali itu. Bisa banget ya. Bisa banget kita lakukan dengan Python. Jadi apa namanya? Itu kalau di secara konteks ya itu namanya adalah web scraping. Ya. Jadi kalau istilahnya itu adalah web scraping. Jadi nge-extract data yang ada di dalam sebuah website-nya. Jadi kita bisa tentukan gitu ya, kata apa aja gitu ya, atau misalkan kita ada website Amazon misalnya. Nah, kita batasi hanya untuk barang-barang sport misalkan gitu ya. Kenapa kita batasi? Supaya komputasinya tidak terlalu lama. Ini kan barang ada jutaan kan, ada banyak ratusan ribu barang yang ada di website tadi. Jadi misalkan kita batasi dulu untuk yang barang sport tadi gitu ya. Nah, kemudian kita bikin nih program gitu ya. Kita ngambil data-data yang punya komen dan like yang paling banyak gitu ya. Untuk setiap kategori ya. Bahkan ada sepatu gitu ya, ada sepeda gitu ya. Nah, itu kita bisa ekstrak, bisa keluarkan daftar-daftar mana aja produk yang paling laku. Bisa sekali ya. Itu nanti jatuhnya sudah ke arah itu gabungan beberapa banyak konsep ya. Ada web scraping namanya, ekstrak data dari web. Kemudian ada juga untuk produk recommendation, itu jatuhnya sudah produk rekomendasi. Kalau teman-teman pernah belanja di Shopee itu kan ada mungkin Anda ingin beli ini juga nih, nah, ada juga kan kayak gitu. Atau ini barang-barang yang sering dibeli orang lain gitu ya, berbarengan, kan ada tuh. Nah itu tuh pakai yang sama dengan yang Sidik sampaikan tadi gitu ya. Bisa banget. Itu ada library yang kita bisa lakukan di Python. Begitu. Berarti inputnya tuh bisa dari sosial media kita, Pak? Bisa. Dari mana saja. Nah, cuman ada restrictive autentifikasi namanya. Jadi apa istilahnya itu batasan privasi ya. Jadi kalau misalnya di Twitter itu jembatan untuk kita bisa nge-extract itu ada namanya API. Kita bisa gunakan itu. Nah, cuman di platform tertentu itu berbayar. Misal kalau di Amazon mungkin masih free gitu ya. Tapi kalau kayak Instagram itu berbayar. Jadi kita mesti bayar dulu untuk kita bisa dapatkan data-data tadi gitu ya. Nah, cuman kita tidak semua data juga kita bisa dapat, tergantung sejauh mana data itu di-open oleh pihak pengelola gitu ya. Jadi misalkan Instagram cuma hanya munculkan untuk data-data transaksi pelanggan atau misalnya di website tadi ya. Tapi kalau data-data pribadi orangnya biasanya tidak akan dikasih tahu karena itu adalah privasi. Begitu. Baik Pak, terima kasih banyak. Siap. Thank you Sidik, pertanyaan yang mantap sekali. Baik. Ya, semua yang ada di sana ya, yang ada di program tadi itu menggunakan semua yang kita pelajari hari ini. Jadi mulai dari variabel, list, for loop, if else gitu ya. Ada dictionary, data frame. Nah, itu semuanya dipakai di sana gitu ya. Nah, karena itulah kenapa kita perlu mempelajari hal ini dari sekarang ya. Karena sekitar beberapa tahun ke depan ya, dan beberapa puluh tahun ke depan teknologi akan selalu berkembang gitu ya. Kalau sekarang katakanlah
di industri data gitu ya, berkaitan dengan data, mungkin nanti ada pengembangan yang lain gitu ya, yang lebih dalam gitu ya. Kalau sekarang kan ada kemarin NFT ya, yang lagi booming itu, nah itu kita bisa pakai Python juga di sana. Ya. Kemudian ada juga yang kemarin teknologi terbaru metaverse gitu ya, ada virtual apa namanya, kayak dunia virtual gitu ya. Nah kita bisa jalan-jalan di sana. Ya itu isinya bisa Python semua. Jadi akan sangat bermanfaat sekali kalau kita sudah belajar dari sekarang. Enggak, kita nggak gampang dibohongi oleh orang gitu ya, karena kita sudah tahu gitu. Begitu. Baik, lanjut ya ke konsep yang berikut, itu berkaitan dengan lambda dan function. Oke. Jadi ini ya, lambda dan function. Saya bicara dulu mengenai function ya. Oh sorry, ini kebalik ini. Ini harusnya di sebelah kanan ini. Bentar. Yang lama seperti itu. Kebalik. Ya. Nah, pertama ada normal function. Jadi function ini apa ya? Function itu kalau kita bilang itu semacam logikanya seperti ini. Nah ini yang tadi ya, saya back lagi ya. Intinya adalah function, kita itu menyimpan beberapa sintaks di dalam suatu wadah, gitu ya. Jadi misalkan ya, kita mau buat suatu wadah operasi matematika, gitu ya. Kalau saya sebut di sini operasi matematika, nah di dalamnya itu ada beberapa tahapan, gitu ya. Kalau ini saya bikin 2 aja ya, ada tambah sama kurang. Kita bisa tambahkan yang lain, gitu ya. Nah, kapan kita harus bikin function? Ketika si operasi matematika ini kita akan gunakan berkali-kali, gitu ya. Nah, menggunakan ini berkali-kali hal yang sama nih, ya. Nah, itu kita bisa tuangkan menjadi bentuk function, gitu ya. Karena mungkin kan kita misalnya kita mau bikin sintaks 100 baris misalnya, kita akan lakukan hal ini 20 kali misalnya. Kita akan lakukan operasinya 20 kali. Kan tidak mungkin kita kopi-kopikan ini satu-satu kan. Capek juga ini ngetik satu-satu kan. Atau oke lah misalnya masih bisa di kopas satu-satu. Tapi nanti skrip kita kan jadi rame banget. Jadi panjang sekali. Nah, karena itu dibutuhkan simplifikasi atau penyederhanaan menjadi bentuk suatu function. Gitu. Function itu ada 2. Ya, pertama ada normal function dan lambda function. Ya, ini yang saya sampaikan hari ini itu adalah yang umum saya gunakan di bidang data ya, gitu. Dan ini saya rasa juga umum untuk bidang-bidang lain, web development lain-lain gitu ya. Nah, gitu. Kemudian ada juga, nah ini kayak tadi ya. Jadi contohnya itu gimana? Jadi ada kata-kata def gitu ya. Def ini definition ya, singkatan dari definition. Jadi dia formatnya itu ada def, kemudian ada nama fungsinya, kemudian ada input dari function tadi, katakanlah mereka input ada x dan y gitu ya. Jadi yang diinputkan itu adalah berupa variabel. Kemudian di dalamnya, jadi ini kalau titik 2 gitu ya, kalian teman-teman enter, nanti dia otomatis akan kasih ada tab seperti ini, ada space ini, otomatis saja disimpan gitu ya, disimpan. Ini stepnya apa aja, mau tambah, kurang, kali, bagi dan lain-lain, mau lakukan apapun. Kemudian ada yang namanya opsi return. Ada opsi return ya, ada opsi return. Return itu apa? Ya yang mau kita keluarkan dari si function tadi, gitu ya. Misalkan kita mau mengeluarkan tambah dikali dengan kurang. Nah, jadi ketika misalkan kita panggil si function ini, operasi MTK tadi, kita inputkan angka 3 dan 5, gitu ya.
Nah, nanti kan dia akan mengeluarkan hasil tambah dan kurang ini, tambah kali kurang. Bintang ini kali ya, tambah kali kurang. Nanti hasilnya segini. Nah, hasil dari function itu bisa disimpan ke dalam suatu variabel. Gitu ya. Jadi kepanggil lagi si variabel ya kan? Ada variabel. Nah, di dalam function itu juga bisa ditambahkan logic, bisa ditambahkan for loop gitu ya. Ada banyak yang bisa kita tambahkan. Nanti di akhir materi saya akan tunjukkan beberapa aplikasi code-code yang sudah pernah saya buat ya. Sekilas saja, ini untuk intermezzo aja, nanti terakhir ya. Oke. Baik. Terkait dengan ini, nah ini ya. Jadi function itu ada dua tadi. Yang pertama ada normal function, kemudian ada lambda function. Nah, kalau lambda function, nah ini dia lebih simpel ya dari normal function. Kalau normal function itu ada banyak barisnya, kalau lambda cuma satu. Nah, gitu. Cuman begini teman-teman ya, ada keterbatasan di dalam lambda. Operasi yang hanya bisa dilakukan lambda itu hanya satu. Kalau di normal function itu bisa banyak kan, ada operasi tambah, kurang, kali bagi, itu bisa dimasukkan semua di dalam function normal. Tapi kalau di lambda function itu cuma satu saja argumen. Jadi operasi ini namanya ini satu saja proses yang bisa dilakukan, begitu. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ada banyak operasi yang ada di dalam lambda, berarti bikin lambdanya berkali-kali. Pertama lambda untuk penjumlahan, kemudian ada lambda mengurang, kemudian ada lambda mengali. Begitu. Gitu ya. Terkait dengan format cara penulisan dan lain-lain nanti kita akan bahas di praktik. Ini secara konsep dulu ya. Jadi teman-teman dapat stance-nya dulu ya, dapat feeling-nya dulu ya. Nah, begitu. Kalau agak pusing-pusing sedikit, agak puyeng-puyeng dikit, nggak apa-apa, normal ya, hal wajar. Ya. Oh. Terkait dengan library. Ya, jadi ini adalah apa itu library? Library ini apa ya kita sebut itu perpustakaan ya. Jadi kalau tadi kita punya istilah dictionary, masih istilah normal ya. Kemudian ada istilah library. Nah, jadi library ini itu kumpulan dari banyak function sebetulnya. Jadi sebetulnya isi dari library itu adalah function-function tadi. Jadi ini function-function ini bisa dituangkan menjadi suatu library. Nanti saya akan lihatkan. Ya. Jadi apa namanya? Library-nya ada banyak ya, ada banyak. Yang umum digunakan itu kayak NumPy gitu ya. NumPy ini adalah numeric Python, PY ini Python ya, numeric Python. Jadi pengolahan angka-angka itu bisa menggunakan NumPy. Kemudian ada Pandas, ya bukan Panda ini ya, tapi Pandas. Kalau Pandas itu adalah Python data analysis kalau nggak salah ya, Python analisis data kalau nggak salah gitu namanya. Kemudian ada Matplotlib gitu ya. Kemudian ada Seaborn. Nah, apa itu? Ya, ini kita akan bahas sekilas saja. Untuk NumPy, ya, di NumPy seperti yang saya bilang tadi, numeric Python, itu kita bisa lakukan operasi yang ada pada angka, apapun angkanya. Bisa lakukan operasi aritmatika, ada operasi statistik, kita bisa gunakan operasi matrik gitu ya, dan operasi matematik. Nah, bisa juga ada array di dalam itu ini nantilah. Nah, ada juga untuk pengolahan aljabar linear. Nah, apa namanya? Teman-teman ada ini kah, ada mata kuliah kalau matrik ada kah, belajar matrik atau aljabar gitu? Di SMA itu Pak. Kenapa? Di SMA belajar matrik. Oh oke. Berarti sekarang sudah tidak belajar lagi ya? Enggak Pak, enggak dapat. Oh. Oke. Siap. Ya ini semua kapabilitas yang ada di NumPy ya.
Nah, mungkin yang teman-teman nanti bisa gunakan itu ada di sini ya, aritmatik dan array ya. Yang lain-lainnya sih nggak perlu. Kemudian pandas. Pandas ini berkaitan dengan kita mengelola data ya. Python, saya lupa nih panjangannya apa. Pokoknya Python analisis data gitu-gitulah ya. Untuk menganalisa data intinya. Library Python. Ini logonya panda, gitu ya. Panda mau makan Python ya kan. Kemudian, nah ini semua operasi yang bisa dilakukan ya. Jadi mulai dari menggabung-gabung data, menggabung-gabung table gitu ya. Kemudian untuk pengolahan data, manipulasi data gitu ya, dan lain-lain lah. Ini kalau kita jabarkan panjang sekali. Nah ya, ini ada yang mau saya lihatkan nanti ini. Ada juga library Matplotlib. Matplotlib ini bertugas untuk apa namanya? Jadi begini teman-teman, untuk terkait dengan library gitu ya. Misalkan kita mau bikin semacam plot seperti ini gitu ya. Kita kan nggak tahu ya gimana sintak untuk ngebikinnya, gimana program untuk ngebikinnya. Nah, si Matplotlib itu mereka sudah sajikan semacam function untuk kita gunakan sehingga bisa menghasilkan plot seperti ini. Atau seperti ini, ada banyak sekali di sini, ini saya cuma ambil 3 ya. Nah, kita bisa panggil nih library si Matplotlib. Nah, gitu ya. Jadi library ini kayak semacam function yang sudah didevelop oleh orang lain untuk kita bisa gunakan berkali-kali, gitu ya, menggunakan berbagai macam data. Ya. Ada library NumPy, Pandas, Matplotlib, gitu ya. Kemudian ada library yang namanya Seaborn. Seaborn ini masih untuk visualisasi data, untuk membuat visualisasi dari data, dia supaya bisa dipahami dengan baik. Sama aja dengan Matplotlib, cuman di Seaborn ini penggunaannya lebih mudah kalau menurut saya ya, dibandingkan Matplotlib. Cuman Seaborn dan Matplotlib itu dia bekerja sama. Ya. Gimana bekerja samanya nanti kita akan bahas. Di habis nih materinya. Kita masuk ke teori. Praktik ya di sini. Dipersilakan teman-teman, silakan jika ada yang bertanya sebelum kita lanjut ke bagian praktik. Saya persilakan juga. Atau kalau mau mikir, mau bertanya apa, ya disilakan juga, enggak apa-apa. Saya kasih waktu 5 menit ya. 5 menit lagi dia mau. Ananda punten, tadi ada yang menyampaikan mahasiswa ada yang menggunakan operasi sistemnya itu di bawah Windows 10, Pak. Apakah Anaconda juga bisa diinstal di situ? Gitu. Windows berapa, Bu? Sorry. Kayaknya sih bisa ya. Mungkin bisa disampaikan tadi yang WhatsApp, apakah ada yang kesulitan untuk install Anaconda? Silahkan sebelum mulai workshopnya. Ya, baik, silakan. Ya, kita coba lihat ya. Saya rasa sih bisa ya. Ini tidak bisa. Ini di mana? Caranya saya lihat dulu. Soalnya saya dulu di Windows 8 bisa gitu ya.
Oh, bisa ini. Ya, jadi untuk Anaconda itu bisa diinstal di Windows 7, 8 maupun 10 ya, teman-teman semua ya. Kemudian bisa juga diinstal di Windows 11. Ya. Maaf Pak. Yes, silakan. Itu kan tadi ada teman saya ya Pak, yang teman sekelas. Dia Ya. Windows 7 ya Pak. Ya. Dia udah download lewat lewat web, udah masuk waktu penginstalan Pak. Tapi waktu penginstalannya kayak ada tulisan valid to create menus Pak. Oh, mungkin bisa Valid gitu, dicek Pak. Itu laptopnya berapa byte, berapa bit? Sorry, 32 atau 64? Oh, berarti bit laptopnya ya Pak? Yes, betul. Itu harus sesuai soalnya. Jadi di sini itu kan ada pilihan 64 katanya Pak. Oh, 64. Bisa sih. Errornya apa? Errornya di bagian ini Pak, menunya Pak, create menu. Tapi berhasil gak install Kak? Oh maaf Pak, ini kayaknya dianya yang salah install Pak, 32 bit yang keinstall sama dia Pak. Oh, oke. Coba di download yang ini ya, disesuaikan. Di sini ada yang 24. Barengan kan duduknya? Dalam satu lokasi kan dengan temannya? Beda lokasi Pak, tapi dia masuk kok Pak. Dia nggak bisa on mic, soalnya mic-nya error Pak. Oke, siap. Ya. Oke, nanti mungkin sambil jalan saja di download ulang gitu ya. Kemudian coba diinstal lagi, dia itu rasanya tidak lama ya. Ya kalau di sini sih bisa ya. Diinstal pada Windows Windows 7 ya. Ini versi berapa ini? Ya, nah ini orang ini dia install di Windows 7 ya. Ini kalau kita lihat saya soalnya suka main game ya, jadi iklan-iklan yang muncul itu game-game semua. Maaf Pak, kata teman itu yang 64 udah di-downloadnya masih sama Pak. Boleh tolong di screenshot kan errornya apa? Ini saya kasih nomor telepon saya ini ya. Baik Pak. Ini nomor HP saya ini ya. Kirim aja ke WhatsApp. Coba nanti sambil jalan ini ya. Sekali bukan. Dikirim ke WhatsApp ya. Baik Pak, makasih Pak. Siap. Sudah dicatat kan nomornya?
Sudah, Pak. Oke. Ya, silakan nanti dikirim, tolong di apa namanya, di screenshot atau di foto yang errornya, kata-kata errornya itu apa ya? Kita coba. Oke. Bu Dewi, apa namanya, ini apa kita bisa lanjut ke bagian teori, bagian praktik atau gimana? Silakan. Sebenarnya kemarin itu sudah jalan 2 pertemuan Pak Nanda untuk kuliah ini. Jadi kalau kemarin kita pakai editornya tuh pakai yang Python idle shell itu loh Pak, atau pakai command prompt. Jadi mungkin bagi yang belum berhasil menginstal mungkin bisa pakai itu dulu ya. Iya, bisa banget. Ya, untuk teman-teman yang belum berhasil untuk install Jupyter Notebook, tidak apa-apa, ya bisa digunakan apapun apa namanya IDE yang sudah terinstall di tempat teman-teman ya. Ini kan ada banyak ya. Bisa pakai command editor, itu bisa juga prompt atau PyShell juga bisa. Ya. Yang penting bisa di running aja udah. Ya. Oke. Baik, kalau gitu kita bisa lanjut ya. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah menginstal ya, dulu sini. Ini. Ya, nah begini ya. Nah, yang pertama adalah saya minta tolong untuk apa namanya, yang tadi, folder yang ini tadi, yang saya kirim tadi, yang ini, ya, yang ini itu tolong di-download, kemudian diekstrak, ditaruh di suatu tempat. Ya, ya tolong dikerjakan sekarang ya. Sebelum nanti kita buka notebook. Tolong diekstrak dulu, kemudian ditaruh ini di suatu tempat. Ya, dan pastikan kondisinya sama seperti ini ya. Maksudnya yang file di sini itu jangan dipisah-pisah, gitu ya. Dalam ini aja semuanya. Gitu ya. Jadi cukup yang si ini apa tadi? Nah ini cukup diekstrak saja, gitu ya. Diekstrak here aja udah selesai gitu. Nah, nanti tolong dikonfirmasi kalau sudah pada ekstrak dan diletakkan di suatu tempat. Ya, silakan. Saya tunggu 5 menit maksimal ya. Gimana teman-teman? Sudah pada di download dan di ekstrak? Sudah Pak. Oke, baik. Ya. Nah kemudian ini semoga kelihatan ya. Kita hapuskan dulu. Aman ya. Sorry, layar saya agak rame nih soalnya saya taruh catatan semua di sini. Oke. Nah, kemudian masuk ke bagian File Explorer, ya. File Explorer. Nah, kalau saya ngoding itu biasanya semua file-file saya ada di sini.
Ya, jadi masuk ke folder utama saja. Jadi misalkan di local disk D, teman-teman, itu katakanlah ada folder yang namanya program mata kuliah ini. Intinya apapun yang nanti teman-teman mau simpan gitu ya, ada di dalam folder itu. Atau ada folder yang lebih besar lagi nggak apa-apa. Ya. Atau mau langsung dari D juga nggak masalah. Ya. Ini karena ini adalah laptop kantor dan ini nggak ada disknya, cuma ada SD aja. Jadi saya nggak dari sini. Ya, kalau sudah, kemudian klik di sini. Ini dokumen codingan saya ada di sini semua nih. Jadi folder utamanya ada di sini. Nah, itu maksud saya. Jadi codingan ini codingan semua ini. Nah, ini nih. Ini. Itu codingan semua ini. Nah, jadi folder utamanya, nah di sini kan masih ada codingan. Di yang lain-lain ada codingan. Berarti yang utamanya yang sebelumnya, yang ini berarti ya. Sini ya. Kemudian klik di sini ya. Kalau sudah diklik, kemudian ketik saja CMD gitu ya. Oke. Diketik CMD, kalau sudah tekan enter. Nah, keluar seperti itu. Ya. Kalau sudah, langsung saja ketik Jupyter spasi notebook. Kemudian enter. Ya. Hanya akan otomatis ngebuka si Jupyter Notebook ya. Oke. Ya, kalau teman-teman sudah sampai di step ini, tolong dikabari. Karena kan kita mulai ya. Permisi Pak, bisa Kenapa? diulang nggak Pak? Kenapa? Bisa diulang atau tidak? Oh, bisa. Saya keluar dulu ya. Sudah sampaikah di sini? Di sini di folder utamanya. Di siapa? Gimana? Sudah sampai sini ya? Ini ketik CMD ya, CMD gitu ya. Ini diklik ya, ini diklik sampai tulisannya warna biru semua. Kemudian ketik CMD. Diklik enter. Ya, dipersilakan. Ada yang Pak, izin Pak. Ada file dari sana langsung juga boleh. Jadi boleh juga, nggak masalah. Klik aja di sini. Terus ketik CMD. Boleh juga. saya juga. Ya, kemudian langsung ketik Jupyter Notebook ya. Jupyter spasi notebook. Tulisannya harus sama ya, nggak boleh ada typo di sini. Gimana? Sudah bisa muncul? Tadi tulisannya CMD ya Pak?
Bisa, Pak. Apa? Sorry? Tulis saja CMD ya, Pak. Yes, CMD. CMD. CMD singkatan dari Kemenprom ya. CMD. Bisa layarnya yang Jupyter Notebook. Oh, ya, mungkin karena belum selesai tuh. Baik, Pak. Ya, dia emang agak lama sedikit nih. Nah, ini saya ketik, enter ya, enter. Nah, ini di beberapa komputer memang agak berat ya. Pak, permisi Pak. Yes. Ini kan tadi kan Jupyter Spasi Notebook ya, tapi ini katanya not recognized as internal or external comment. Itu gimana ya? Nah ini apa namanya? Saya mikir dulu ya. Itu kayaknya ada yang kelewat itu pas nge-installnya ya, tapi enggak masalah. Begini saja. Jadi ada jalan lain ya untuk install. Jalan lainnya adalah kita langsung dari aplikasi Notebook ya. Jadi ini jalan lain. Jadi jalan Chrome lain dari Mas satu ya. Jadi step yang saya tunjukkan ini adalah ketika kita ini langsung ke folder yang bersangkutan ya. Bisa juga dari sini. Teman-teman buka aplikasi Anaconda-nya. Anaconda, gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah sampai ke sini, ya, itu bisa cari yang namanya editor notebook. Ya. Ada di sini. Kemudian klik launch. Klik launch. Nah, dia akan otomatis ngebuka ke sini ya. Sini. Sini ya. Sudah. Oke, siap. Nah, ini kan apa namanya codingan kita belum ada di sini kan? Nah, jadi caranya folder yang tadi, ya, folder yang ini, ya, yang teman-teman sudah ekstrak tadi, di copy saja, di copy, kemudian kalau saya tadi ada di sini ya, ada di sini. Bentar. Ini tuh di mana ya? Ini tuh di ada di mana? Bentar.
teman-teman coba saja ini foldernya gitu ya, kemudian taruh di suatu tempat dikopikan saja ke folder yang bersangkutan ya. Jadi kalau saya copy ini kosong. Kalau dari akun langsung ini memang agak ini sih. Nah, di sini. Saya taruh datanya itu ada saya download dulu aja ya. Saya taruh di download. Yang paling mudah dicari itu di download. Misalnya saya taruh di download sini. Dia akan muncul sini. Intinya dari folder apapun yang terbuka di sini di laptop teman-teman, nanti cari saja di laptopnya mana yang bisa ketemu foldernya, taruh di sana codingan yang tadi ya. Ini kita supaya bisa running dulu. Kalau tadi saya taruhnya di download ya kan, di folder download, kemudian saya kopikan tadi ke folder yang di sana. Ada yang ini ya. Kemudian diklik lagi, nanti muncul seperti ini. Coba di copy pastekan ke folder yang teman-teman bisa temukan. Kalau sudah selesai, tolong dikabarin. Oke, gimana teman-teman? Sudah sampaikah ke sini? Oke, aman berarti. Baik. Ya, jadi masuk dari sini ya. Kalau yang belum masuk dari navigator, kemudian klik tools ya, ini kan ada banyak ya. Yang saya bilang tadi untuk merunning Python itu ada banyak, ada Flag, Spider, ya, ada Python console, PyCharm, juga lain. Klik aja ini kita notebook ya. Kemudian titik saja yang tadi muncul seperti ini, di sini ada beberapa folder. Kemudian semua folder yang temukan masuk ke sana, pastikan folder yang tadi di sana. Kemudian masuk, nah inilah codingan yang akan kita ini silakan diklik saja. Diklik. Ya. Oke, kembali ke penjelasan saya. Oke. Sudah selesai semua ya? Sudah sampai sini kan?
ini apa saja sudah muncul riset atau aplikasi baru ini? Sudah. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ini sebenarnya baik yang tadi ya. Nah, jadi namanya di sini kan ada ini ya, kita akan belajar tentang ekonomi. Jadi workshop terkait dengan ini gambarnya menunjukkan di layar teman-teman. Nah ini gambar ini muncul. Ya, ini terkait dengan data tadi saya jelaskan ya, ada tipe string gitu ya. Teks kita juga bisa melakukan ini. Kemudian memiliki type ada integer, decimal dan kompleks. Sequence, list, tuple, range. Untuk typing tipe gitu ya, ada dictionary. Kemudian untuk set dan nilai tambahnya boolean. Nah, ini jadi terkait dengan variabel. Jadi saya jelaskan bahwasanya variabel itu adalah tempat untuk menyimpan suatu value, suatu nilai ya, tempat atau wadah ibaratnya. Nah, variabel gitu ya. Kalau diisi dengan mangga, ya berarti kan jadinya gelas di wadahnya. Ya, airnya itu yang dipilih gitu ya, air mengganti gitu ya. Nah, kemudian ini ada peraturan ya, tadi tidak boleh diawali dengan angka. Kita coba aja. Nah, ada beberapa shortcut yang bisa digunakan di Python ya. Ini posisinya di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menambahkan ini lain ini kita sebutnya sel. Kalau di Excel itu ada sel. Untuk menambahkan satu sel ke atas itu bisa klik ini ya, ESC plus A. Jadi kalau teman-teman klik, nah tambah satu kan ESC A itu menambahkan baris ke atas. Ya, sebetulnya bisa klik di sini yang tanda plus ini tambah ini bisa. Kalau saya tipe orang yang agak malas kalau klik di Excel bisa main keyboard aja. Nah, jadi ini kita juga ya tidak boleh dialihkan itu aja. Misalnya satu A sama dengan apa misalnya angka 10. Nah, errornya nggak bisa simpan error kalau bisa ditambah gitu ya. Kalau misalnya kita coba lebih oke lah, misalkan kita pakai tanggal baru salah satu error beda cannot assign operator. Kalau misalnya kita coba spasi error juga itu. Jadi harus hati-hati dari penulisan supaya. Nah, kemudian kita coba lakukan ini sign ya, atau kita masukkan angka 5 ke 1, angka 3 ke 2 dan seterusnya. Kita coba. Nah, artinya si angka 5 itu sudah tersimpan ke 1, angka 3 sudah tersimpan ke 2 dan seterusnya. Itu dia bisa pakai lagi. Coba aja klik. Oh ya, bisa berarti untuk caranya Excel itu teman-teman bisa gunakan kontrol plus enter ataupun shift enter ya. Atau klik di sini juga bisa disana ya, dia bisa juga klik ini juga bisa disana tuh, langsung dipanggil lagi atas saja gitu ya. Nah, ini panggil lagi gitu ya, dipanggil ada 2 klik 3 ya, panggil lagi 1, kemudian
lagi ya. Kita panggil lagi, kemudian kita kalau misalnya tadi kan ada type di sini ya, kalau misalnya teman mau ngecek tipe dari objek yang sudah disimpan, bisa aja pakai type dalam kurung terus objeknya apa, type. Nah, kita jadi pelan terus saya kasih nilai koma ya. Ini saya enter dan lagi. Nah, untuk asal-asal tadi ada apa yang dua gitu. Kemudian kalau misalnya semuanya tipe B1, stringnya apakah itu bisa jadi string? Bisa aja. Caranya gimana? Caranya gampang. Tadi kan ada ya, kalau nilai dari angka 7, ini kan integer ya. Tapi kalau misalnya saya tambah ketik ke depan di sini saya blok ya, kemudian dikasih titik, gitu. Nah ini kan otomatis ada di string. Nah gitu ya. Itu salah satu pemanfaatan yang jadi di Python. Nah, tadi kan ini baru menjadi manggil. Nah, kalau ini kan manggilnya satu sel satu variabel, satu sel satu variabel. Bagaimana kalau misalnya kita manggil beberapa variabel dari satu sel? Coba ini kita kan ada dua coba aja masuk ke sini satu itu sebenarnya tiga mana yang paling lagi dari 3,2 aduh itu diperhatikan aduh aku ternyata dia hanya chat yang terakhir saja. Jadi kalau misalnya yang lagi satu, nah yang terakhir yang dia cuma dia. Sementara yang ada bisa dicatat. Nah, bagaimana kalau cara ini menggunakannya itu bisa menggunakan perintah. Ya, kita print setiap ini print A1, print A2, print A3. Ini kalau misalnya teman-teman kita lagi ini kasih kurung di blok dulu ya kasih kurung terus print. Nah satu lagi saran saya sebaiknya teman-teman coba lagi ya, maksudnya usahakan jangannya diklik saja ya, karena untuk membuat codingan gitu ya, teman-teman harus langsung praktek ngetik yang perlu diingat. Jadi codingan tidak akan bisa hanya lihat saja, tapi harus diketik. Jadi saran saya teman-teman langsung cek. Ya, kalau agak bisa masuk ke itu tidak apa-apa, itu tidak masalah. Jadi saya yang teman-teman generasi sekarang ada tingginya. Kalau saya masih sama ngomongnya. Oke, gitu ya. Kan tadi ini blok 10 lagi ya. Blok lagi kasih. Oke. Ini coba. Nah, masih kan gitu. Baru artinya kalau kita mau ini di teman-teman ya. Sama juga kalau di saya harus print. Jadi perintah ini itu juga bisa kita variasi. Kita bisa tambahkan kata-kata yang ya, jadi kita hanya cuma print angka saja atau print lain saja, tapi juga bisa ngapain kita tambahkan kata-kata yang beda-beda ya. Misalkan satu itu apa satu print 2. Nah caranya adalah saya ya jadi
saya buat ini misalkan print pasar suku print asalnya. Jadi teman-teman bisa tambahkan kata-kata baik itu di depan maupun di belakangnya, misalkan cuma ada tanda pendukung ya, tanda pendukung itu koma, misalkan begini, angka pertama adalah ini. Nah begini, jadi ini stringnya ya kalimatnya, kemudian ada nama, kemudian berisikan variabelnya. Ini kalau print, nah ini angka pertama adalah gitu ya. Dibaca saja. Atau di belakang kan kalau ini koma di depan lebih nama pembatas variabel dan string adalah ini kalimat berubah kan. Angka adalah mana adalah nah ya variasi apakah bisa semuanya apa yang ada di dalam bisa saja masalahnya sedangkan kedua adalah lima adalah angka pertama dan kedua adalah baik. Oke. Next ya kita masuk ke ini kan tinggal ini sama yang tadi. Nah, tadi kan kita menyimpan nilai itu ini ya satu variasi kan. Nah, ternyata itu kita juga bisa banyak variabel bervariasi gitu. Nah, ini jadi bisa banyak variabel bervariasi bisa juga ya. Misalkan kita mau simpan ada variabel GPS nilai makanya berurutan ya. Jadi 10 ini B 15 itu Q dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga bisa print ini masih berikut. Nah, gitu kira-kira. Ini masih berkaitan dengan variabel dan variabel ya. Ada yang lain dijelaskan. Silakan. Baik, silakan. Berarti yang tadi ada kata-kata terus dikasih tanda itu di kayak sebuah template ya. Jadi bukan kata tadi itu terus nanti angka atau soal itu bisa ditambah gitu sesuai pemilihan video coba. Ya, betul. Jadinya ketika kita pilih, kalau ini kan poin-poinnya dia. Nah, kan kalau teman mau bikin sendiri ya, mau bikin sistem perintah-perintah yang selalu. Jadi misalnya ini ya teman-teman punya coding sesuai basis. Nah, ketika dirani itu kan teman-teman lihat udah sampai dirani gitu kan. Oh ternyata udah error 900. Nah itu kita bisa print. Nah itu munculkan kan itu. Nah cuma kan mungkin kita misalkan print angka gitu kan. Kalau misalnya kita yang baca lagi bisa. Oh ternyata misalkan yang keluar adalah 985. Oh ini bisa 985. Yang pakai keuntungan itu kita aja gitu ya. Orang lain juga lihat tapi kan kita bikin itu orang lain sehingga diperlukan orang perintah. Jadi sih teks yang ini adalah menunjukkan kata yang bisa belajar makan menulis
ini ada si PT sekian gitu. Jadi dia sama nih proses jalan. Oh, dia lagi di hal sesi misalkan kayak gitu. Itu fungsi dari apa yang kita streaming. Nah, ketika kita mencapkan suatu layanan gitu ya yang streaming di dalam streaming bukan harus ada main-main yang apa. Ini adalah ini main-mainnya. Terkait dengan streaming isinya apa? Tiba-tiba sesuai dengan keinginan dan macam gitu. Sudah jawab. Jadi saya bisa pilih dan lupa nama itu. Sama sudah terima kasih. Ya. Oke. Baik. Apa namanya? Saya boleh jadi dan satu sekitar 2 menit. Saya buat video benar ya. Oke. Suara saya tidak jelaskan. Baik. Ya, kita masuk ya ke ikut-ikutnya. Ya, ini baru berapa. Oke. Ya, ini tinggal aja. Intinya teman-teman ada ini sesnya terkait dengan variabel gitu ya. Gimana cara menyimpan variabel, bagaimana cara memanggil variabel kembali, terus gimana cara nge-print suatu variabel yang mungkin kita padukan dengan semacam kalimat dapat logikanya. Nah, yang masih belum sudah paham ini. Ya, silakan. Variabel itu bisa dibentuk biar layar apa? Jadi kita tidak variabel terbagi menjadi sebuah itu biar apa ya? Oh, ya jadi gini. Misalkan ini tadi apa? Jadi ya thinking ya. Jadi gini misalkan kita punya ini kalau ini ada beberapa kalau nggak salah seperti ini ya.
Nah, misalkan kita bisa membuat suatu sistem gitu ya, yang mana sistem tadi itu ada beberapa tahapan gitu ya. Nah, kita perlu mengetahui dia sudah sampai tahapan. Nah, ketika itu kita perlu memahami variabel tersebut untuk menunjukkan bahwasanya sudah di tahap itu. Oke. Itu mungkin kebayang saya lihatkan. Sampai kira-kira nggak dikasih di sini sebenarnya. Nah, dia seperti itu. Kemudian ya satu kita bagi gitu. Nah, nanti apa? Nah, gini. Saya pada saat juga biasanya ya. Buat cek hasilnya itu apa enggak gitu. Jadi saya panggil ulang gitu. Jadi ini sebetulnya kalau di sini memang belum begitu kelihatan fungsinya seperti apa gitu ya. Nah, nanti di contoh-contoh yang berikut itu akan kelihatan ya. Contoh yang fungsinya seperti apa. Seperti itu kira-kira jadi. Baik Pak, terima kasih Pak. Siap. Oke. Baik, lanjut ya ke bagian operator. Ini kita mulai bertanya sebentar. Silakan Intan. Tadi saya kok tidak bisa diketik ya Pak? Nggak bisa ngetik. Iya, kayak adalah apa ya tadi itu yang Bapak ketik itu. Adalah angka pertama, kedua kayak gitu nggak bisa ngetik Pak. Ngetik bagian setengah. Ngetik di sini kah? Iya. Apa Jupyter Notebook-nya nge-freeze mungkin? Pakai apa? Jupyter Notebook kah atau apa? Iya Pak. Oh, kalau diklik yang lain bisa nggak? Bisa Pak. Itu kayaknya problem di komputernya sih itu. Coba kalau di sel-sel yang lain bisa diketik sesuatu nggak? Atau pakai ini? Nih, pakai screen keyboard. Dicoba kayak ini. Nah ini, coba diklikkan di sel sini, gitu ya. Ini bisa diklik sesuatu nggak? Oke ini. Nah, saya tuh nggak bisa, kursornya tuh nggak bisa ke bagian situnya loh Pak. Gimana ya? Boleh di screenshot saja dulu. Alasannya dikirim ke WhatsApp saya. Oh ya Pak. Coba nanti saya coba lihat ya. Oke. Baik. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut ke bagian operator ya. Jadi di operator, apa namanya? Nah, untuk operator ini tadi sudah saya jelaskan juga bahwasannya semua operator numerik yang ada di matematika itu kita bisa gunakan gitu ya. Ada penambah, tambah kali kurang bagi, kemudian ada modulo, perpangkatan, akar juga bisa gitu ya. Nah, ini yang tadi sebetulnya ini tidak harus ini ya. Ini buat contoh aja ini. Saya kalau di development enggak juga seperti ini. Nah, paling gini aja nih. Atau saya karena tipe orang yang apa ya, enggak suka ribet-ribet gitu ya. Saya mengetik banyak-banyak. Nah, jadi simpel aja. Nah, saya kalau biasanya gini, saya tambahkan baris sering. Baris 2. Saya langsung gini aja nih. Misalnya saya lupa ya, A1 itu apa, terus A2 itu apa gitu. Nah, gitu aja. Jadi saya enggak pakai print ini. Nah, ini buat contoh aja ini. Nah, gini aja. Intan kalau ngetik kayak gini bisa enggak? Saya ngetik A1 gitu, nambahin sel. Nah, itu nggak bisa, Pak. Enggak bisa ngetik sesuatu ya? Ya, apa perlu di ini kali ya? Laptopnya berapa bit, Intan? 64, Pak. 64. RAM-nya berapa?
Halo? RAM-nya apa? Oh, oke. Nggak apa-apa. Ya, kemungkinan sih itu aplikasinya agak berat ya. Tapi nggak apa-apa, diikuti dulu aja. Ini kan ada recordingnya ya, nanti bisa dicobakan lagi deh. Mungkin nanti bisa dicoba di close dulu notebooknya gitu ya. Semuanya anak Honda semuanya di close, nanti coba dibuka ulang lagi. Kemungkinan sih ada yang error. Atau mungkin dicoba nih, klik terus restart ini. Coba di restart ya. Kalau masih tidak bisa, berarti coba aja dibuka ulang si notebooknya tadi. Gitu kira-kira. Oke. Ya ini terkait dengan operator, kita akan cobakan aja. Ya ini seperti biasa kita coba jumlah gitu ya, tambah kali gitu ya, bagi, terus ada pembulatan ke bawah gitu ya. Ini kan dia 1,56 ya. Kalau dibulatkan ke bawah berarti kan jadi 1 gitu ya. Kemudian kalau mau dipangkatkan juga bisa. Nah, seperti ini ya. A1 pangkat A2. Kalau A1 tadi kan 5 ya. Kalau A2 3,5. Berarti 5 pangkat 3,2. Nah, gitu ya. Dapannya segini. Kemudian kalau mau diakar juga boleh gitu ya. Kalau akar itu kan kalau teman-teman masih harusnya ini ya. Akar itu kan sebetulnya termasuk perpangkatan ya.